siang. Sekali lagi kami akan memperkenalkan pembicara untuk TEDx Jakarta U, pembicara kedua. Untuk memperkenalkan orang ini, saya akan menggunakan kata kompeten, engaging, memikat, dan yang terakhir adiktif. Karena pada saat kami mengkurasi dia, kami memberikan waktu setengah jam ketika kami berbicara terus-menerus, tahu-tahu waktu yang berlalu sudah 1 jam. So, sebegitu adiktifnya dia. Tapi begitu selang waktu kami berkenalan dengan dia mengaku tidak sebegitu adiktifnya. Mari kita dengarkan apa yang akan dibicarakan Dira Narayana. Halo semuanya. Saya membawa sebuah benih yang manfaatnya begitu besar untuk umat manusia dan untuk lingkungan kita. Benih ini pernah menjadi, nggak kelihatan ini, benih kecil ya. Benih ini pernah menjadi tanaman pertanian terbesar di dunia. Benih ini memiliki nilai ekonomis yang paling tinggi terhadap. So, apa keunggulan dia dibanding yang lain? Yang pertama, benih ini merupakan seratnya itu merupakan hasil kertas pertama di dunia. Bahkan kertas deklarasi Amerika ditulis di atas serat benih ini. Bahkan kalau benih ini ditanam selama 20 tahun, dia hanya membutuhkan dia hanya membutuhkan 1 hektar dibandingkan dengan kayu buah biasa. Dia membutuhkan 4 hektar untuk menghasilkan serat yang sama. So, kemudian tahu kan dia kalau materi paling banyak yang digunakan oleh manusia setelah air itu adalah beton. Dan ternyata benih ini seratnya mampu mengganti fungsi beton yang tadi. Bahkan dia 7 kali lebih kuat dan 2 kali lebih ringan. Kemudian manfaat yang lain masalah pangan, masalah nutrisi untuk manusia. Jika dilihat, benih ini merupakan salah satu sumber protein nabati terbaik yang pernah diberikan oleh alam. Dia memiliki 32% protein dalam bijinya. Kalau dibandingkan dia hanya 1 tingkat di bawah kedelai. Bahkan dia lebih tinggi proteinnya daripada daging sapi atau daging ayam. Kemudian benih ini juga bermanfaat untuk mengobati sel kanker. Ini tahun 2010. Yang nomor 2 itu sel kanker kulit diobati pakai minyak dari benih ini. Hanya dalam waktu 2 minggu kering dan dia hilang. Dan bukan kanker aja, banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan seperti Alzheimer atau dia bisa membantu melindungi sel otak Anda dan lain sebagainya. Ada yang tahu benih apa? Makasih. Sayangnya ini benih pohon ganja. Ya. Benih pohon ganja. Apa yang terlintas kalau ngomongin ganja? Cimeng, GGL, bahaya, narkotika, bahkan orang bilang kalau disalahgunakan bahaya, makanya dia ilegal. Mungkin mestinya gula juga diilegalkan karena kalau disalahgunakan bisa diabetes. Oke. Kalau mengacu pada undang-undang dia bilang ini tanaman sangat adiksi, makanya harus diilegalkan, ini bahaya buat generasi muda. Penelitian tahun 94 yang dilakukan oleh NIDA menyebutkan bahwa ganja tidak lebih adiksi daripada kafein yang dijual di depan kopi. Jadi banyak yang bisa. Jadi bahkan tidak ada satupun studi ilmiah atau literatur yang mencatat bahwa ada orang yang meninggal karena memakai ganja. Oke, dia katanya nggak adiksi. Tapi beberapa orang bilang itu membunuh sel otak, itu bikin kita jadi bego.
Kenyataannya adalah, tahukah Anda bahwa tubuh kalian itu menghasilkan zat yang sama persis sama yang dihasilkan oleh pohon ganja. Jadi ibaratnya kalau pohon ganja kita itu punya zat yang namanya THC, itu ibaratnya kunci di dalam tubuh kita, itu di otak, di jantung, di hati, di pankreas itu ada gemboknya. Jadi sangat kompatibel. Mana mungkin dia merusak tubuh kita, mana mungkin dia membuat kita bodoh, mana mungkin dia membuat kita mati. Jadi apa yang sesungguhnya berbahaya dari ganja? Ini satu ini di Indonesia kalian akan 4 tahun di dalam penjara dengan punya ini. Gayus kemarin 3 tahun ada yang nonton. Kalau punya ini ada 4 tahun di penjara. Jadi bahaya sesungguhnya dari pohon ganja adalah hukum itu sendiri yang kita ciptakan, yang manusia ciptakan sendiri. So pertanyaannya, kenapa pohon ganja memiliki reputasi yang sangat buruk di tengah masyarakat kita? Bahkan mungkin sudah terinternalisasi di dalam diri kalian. Saya nggak akan cerita detail, tapi saya cerita dikit ya. Ini propaganda ini tahun 1920. Media di Amerika menyebutkan bahwa ganja adalah tanaman setan. Orang yang menghisap ganja akan memainkan musik setan. Orang bahwa wanita, orang Negro dan orang Meksiko, mereka dulu akan menjadi buas, akan menjadi beringas ketika dia menggunakan ganja, sehingga itu harus dilegalkan dengan segera. Tahun 1920. Baru. Akhirnya sampai tahun 1937. Di tahun 1937 muncul sebuah undang-undang namanya Marijuana Tax Act. Itu mengatur bahwa hanya orang yang memiliki izin, yang mendapat izin dari pemerintah, itu dapat menanam pohon ganja untuk kebutuhan industri. Tadi saya bilang dia untuk medis, untuk serat, untuk biji dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak ada satu orang pun yang mendapat izin untuk menanam ganja untuk kebutuhan industri. So, di sini titik konspirasinya, bahwa pada saat itu Amerika, mereka ingin menguasai serat yang ada di dunia. Caranya gimana? Serat alami tidak mungkin dipatenkan karena bisa tumbuh di mana saja. Akhirnya mereka membuat serat sintetis, dan satu-satunya jalan untuk mengkapitalisasi serat sintetis ini adalah dengan mengilegalkan tanaman ganja. Makanya mereka lakukan propaganda besar-besaran tahun 1937 sampai akhirnya masuk tahun 1942, Perang Dunia Kedua semua tahu. Mereka membuat satu kampanye judulnya Hand for Victory. Semua petani harus menanam ganja untuk kebutuhan perang kita. Bensin, sepatu, baju, medis, tas, lain sebagainya. So, lalu mereka mengilegalkan ganja kembali dengan alasan bahwa ganja tidak membuat orang menjadi buas, tapi sebaliknya, ganja membuat orang menjadi pasif. Ganja membuat anak muda jadi bodoh. Ganja membuat ya kita rusak lah jadi. Kemudian dari semua yang saya ceritakan ini, saya mau bilang bahwa pohon ganja, pohonnya telah dikriminalkan selama hampir 70 tahun lebih. Bahkan tanaman yang tumbuh begitu subur di tanah Aceh kita itu ingin dibumi hanguskan oleh bangsa kita sendiri karena katanya dia merusak. Seharusnya pertanyaan yang muncul adalah, mengapa tanaman ini tumbuh begitu suburnya di tanah kita? Apa maknanya buat bangsa Indonesia? Apa maknanya buat kita? Kenapa dia harus dilegalkan? Oleh karena itu saya dan tim saya, rekan-rekan saya namanya Lingkar Ganja Nusantara, kami sangat yakin bahwa yang pertama, hanya melalui penelitian ilmiah kita dapat mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, hanya melalui edukasi masyarakat akan benar-benar paham apa itu pohon ganja. Dan tidak kalah pentingnya adalah dengan advokasi yang sabar kepada pemimpin-pemimpin kita. Kenapa saya bilang harus advokasi? Karena yang menguasai pohon ganja sekarang adalah pasar gelap ilegal, artinya mafia dengan duit yang begitu banyak.
Tidak mungkin kami LGN atau beberapa orang melawan mereka, sehingga kami harus mengajak bangsa kita, mengajak kalian semua masyarakat dengan kedaulatan yang kita punya, dengan kedaulatan bangsa yang kita punya. Ayo kita lawan mereka, kita manfaatkan kembali tanaman yang pernah menyuburkan peradaban manusia. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Gira.